Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat hikmah rahimakumullah. Insyaallah pada hari Ahad ini, tanggal 17 April tahun 2022 bertepatan dengan hari ke-15 Ramadan, Abi akan ijazahkan salah satu amalan Ahlus Sunnati wal Jamaati, para ulama, alimul ulama ilmu hikmah wabil khusus. Ya, ini diambil daripada kitab Risalatul Du'a. Insyaallah antum boleh mengamalkannya jika antum membutuhkan amalan ini sebagai salah satu bagian daripada penunjang hidup, baik untuk karir, untuk kebaikan-kebaikan, untuk keselamatan, silahkan. Sahabat hikmah rahimakumullah, Abi akan ijazahkan dua surah yang istimewa, yang sudah tak asing lagi, yang sering kita baca, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena surah Al-Ikhlas sudah Abi ijazahkan beberapa pekan yang lalu, dan kini Abi akan ijazahkan suratul Falaq dan suratul Nas, yang barangkali bunyinya sudah tahu lafaz pembacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dalam sebuah keterangan, ikhwani akhwati rahimakumullah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menerangkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam apabila hendak tidur, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau yang kita kenal dengan Al-Mu'awwidhatain. Ditiupkan pada kedua tapak tangan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh dan kepala. Ini pun ada dalam kitab Adab karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullahu taala. Ini silakan diamalkan, karena tidak hanya kita menjalankan daripada amalan hikmah, juga menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hikmah rahimakumullah, bahkan Sayyidina Ali Karmajar beliau mengatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digigit oleh kala. Ya, oleh kala, baik itu kala jengking ataupun kelabang, tapi kala di sini adalah kategori kala jengking yang dimaksud insyaallah. Kemudian beliau mengambil air garam, dibacakannya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu disapukan ke anggota yang digigit kala tadi. Alhamdulillah sembuh biidznillah. Jadi kalau nanti ada keluarga atau diri kita ya itu digigit oleh kala jengking, kalabang, ya, kita ambil garam, bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, kemudian diusapkan. Insyaallah kita sembuh. Kalau tiba-tiba kita meninggal berarti syahid fisabilillah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat Uqbah bin Amir menerangkan, beliau menerangkan ketika saya sesat di jalan dalam satu perjalanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau tersesat kita baca Al-Falaq, An-Nas. Ini kalau santri tiba-tiba ke Cikaracak, Kelebak Malanding, los kalau wong tepuguh-puguh, ya, maka boleh bacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Insyaallah nanti kita tidak akan tersesat lagi. Allah akan berikan petunjuk. Ya, tentunya petunjuknya melalui metode yang Allah berikan. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada tanda panah, nggak begitu. Ya, karena kita bukan camping ya.
Jadi insya Allah akan diberikan petunjuk. Tiba-tiba ada suara-suara, ada arahan-arahan dari Allah karena wasilah daripada surah Al-Falaq dan An-Nas ini. Jadi harus ingat itu. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang terkena penyakit karena perbuatan setan ataupun manusia, penyakit ya ibarat santet, sihir, teluh, tenung, hendaklah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas hanya 41 kali. Hanya 41. Jadi Al-Falaq 41 kali, An-Nas pun 41 kali. Berapa lama? Boleh 3 hari, 5 hari ataupun 7 hari. Ya ganjil. Jadi ada orang yang sakit parah, tepaeh tehirup. Ngap besika lauk kayak di darat misalkan, tepuguh. Maka kita bacakan Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 41 kali per hari. Hari pertama nggak sembuh, berarti sampai hari ketiga. Hari ketiga nggak sembuh, sampai hari kelima. Jadi ganjil. Hari kelima belum sembuh, sampai hari ketujuh. Sampai pasiennya sembuh. Ya. Tapi insya Allah 7 hari paling lambat Allah akan berikan kesembuhan. Jadi kalau ada yang sakit parah, bacakan aja gitu ya. Ini jangan sampai begini, udah baru masih mau hidup udah bacakan Yasin. Jangan dulu ya, kecuali sakaratul maut begitu ya. Nah, selama ada ikhtiar yang lain termasuk surah Al-Falaq dan An-Nas ini kita bacakan itu. Kemudian siapapun yang takut akan godaan setan ataupun manusia, kita pulang dari perjalanan dari Bayah, dari Gunung Batu. Kemudian ada rasa takut dalam hati, was-was, khawatir, takut begal. Karena sekarang begal dilindungi oleh pemerintah, betul tidak? Lagi viral sekarang ya. Malah ini kan ceritanya ada korban begal. Begalnya ada 3 orang, ya, korbannya dikarenakan melawan, begalnya terbunuh 2. Malah sekarang begal yang satu lagi jadi saksi, korbannya yang ngebunuh begal jadi tersangka sekarang. Itulah hukum Indonesia begitu ya. Tapi sekarang sudah diralat mudah-mudahan ya. Karena sekarang ada kabar-kabar yang terbaru lagi, itu mau diselamatkan sekarang yang tersangka. Padahal korban itu ya dikarenakan ngebunuh teh ya. Padahal mah itu menyelamatkan diri. Padahal Rasulullah SAW beliau bersabda, jika kamu dirampok, kata Rasulullah, paket ya. Jadi jika dirampok, kita pertahankan harta-harta kita. Ini mawas, ini mangga motor di Cina ya lengkap. Jangan belum apa-apa. Kita lawan dulu dengan ilmu kita. Ya. Dulu ilmunya apa kira-kira lu? Ilmu doa, saya begal anu doa habis tahajud ya. Dia sudah hafal yang ngolotok begitu ya. Bukan yang itu, kita lawan dengan tenaga kita. Kita kompromikan. Ya pertama dengan begal begitu ya. Wah ada kompromi segala begitu ya. Ya kita pelan-pelan dulu dakwahnya. Kita lawan. Kalau kita sampai meninggal, kita sebagai korban, maka sudah tercatat sebagai meninggal dalam keadaan syahid atau jihad fisabilillah. Jadi kalau ada yang takut terhadap godaan setan ataupun manusia dalam kegelapan malam, di tengah hutan, atau takut terhadap penguasa yang zalim, maka bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas hanya 100 kali. Hanya 100 kali. Selain daripada kita mendapatkan fadilah dari Al-Falaq An-Nas ini, kita pun akan dapat pahala dari pembacaan surat tersebut. Seperti itu. Dan yang keenam, yang terakhir, ini fadilah yang berikutnya adalah ini daripada sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kuajarkan kepadamu 2 buah surah yang tidak terdapat bandingannya dalam Zabur. Tidak ada dalam kitab Zabur. Tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Tidak akan sanggup menandingi. Hanya 2 surat, tapi mampu mengalahkan Zabur, Taurat dan Injil. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Subhanallah. Jadi andai saja ini dilawan, Zabur, Taurat, Injil itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan ya yang namanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Subhanallah. Demikian ajazukum untuk semua, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Semangat terus, amalkan terus. Sedikit tapi pasti istiqomah, karena lebih bagus daripada 1000 karomah. Demikian, mudah-mudahan kita diperjumpakan di dunia ataupun di akhirat.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.